Halo Sobat Kredit. Aku terpaksa pindah sekolah karena papahku dipindah tugaskan di salah satu cabang perusahaan swasta di Jakarta. Meski aku sebenarnya tidak setuju untuk pindah, karena di sekolahku yang lama prestasiku sudah bagus dan memiliki banyak teman. Tidak terasa, hari ini adalah hari pertamaku di sekolah yang baru. Seperti biasa, sebagai anak baru, tentunya akan disuruh memperkenalkan diri dulu sebelum dipersilahkan untuk duduk ke kursi yang telah disediakan. Setelah beberapa menit memperkenalkan diri dan saling tanya jawab antar sesama teman sekelas yang ingin tahu tentangku, aku pun dipersilahkan untuk duduk. Tempat duduk untukku adalah yang paling pojok kanan belakang. Posisi tempat duduk tidak masalah bagiku. Untuk kesan hari pertama di kelas rasanya biasa saja. Sebagai anak baru, tentu sangat ingin sekali untuk mengetahui lika-liku sekolah. Dan aku memutuskan untuk berkeliling sekolah pada jam istirahat pertama. Kutelusuri semua koridor sekolah yang ada. Sepanjang perjalanan, kuamati suasana sekitar sambil mencoba beradaptasi dan berinteraksi dengan siswa lainnya. Dan tak terasa bel pun berbunyi, pertanda masuk pelajaran kembali. Ketika berlari menuju kelas, langkahku terhenti ketika melihat seorang siswi yang berambut lurus terurai, bahkan menutupi separuh pipinya yang sedang menghadap mading dekat ruang kelasku. Entah kenapa, aku langsung terpana melihat sosok itu. Tapi karena jam masuk, kuputuskan untuk berlalu begitu saja. Di dalam kelas, aku masih kepikiran siswi itu. Aku terheran karena semua siswi lainnya buru-buru menuju kelas, tapi dia tampak tak bergeming ataupun menghiraukan bunyi bel. Waktu pun berlalu. Sekarang jam istirahat kedua. Aku penasaran ingin melihat siswi itu lagi. Aku melewati mading, namun siswi itu sudah tidak ada. Karena penasaran dengan apa yang dilihatnya tadi di mading, sampai ia tidak bergerak ketika melihatnya, aku lalu mendekati mading itu. Kuperhatikan tempelan yang ada di mading, semuanya biasa saja. Tak ada yang unik, namun tak sengaja aku melihat ke bawah mading, tepatnya dinding tembok di mana papan mading ditempelkan. Aku melihat dindingnya retak. Dan tanpa sengaja aku melihat ada helaian rambut terselip di antara semen dinding. Aneh, pikirku dalam hati. Setelah kuperhatikan lebih dekat lagi, aku melihat seperti ada kuku. Dan ini membuat aku tambah penasaran lagi. "Tolong aku," kata seorang perempuan yang tiba-tiba memukul pundakku dari belakang. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku pun langsung merinding ketakutan. Seperti kebiasaanku di sekolah yang lama, yakni sering mengadu dan berkonsultasi dengan guru, kuputuskan untuk bertemu dengan guru BP dan menceritakan apa yang kulihat dan kualami. Mendengar ceritaku, guru BP terdiam dan kemudian bercerita. Yang inti dari cerita itu adalah sekitar 7 bulan yang lalu ada siswi di sekolah ini yang hilang secara misterius.
Pihak sekolah maupun keluarga tidak ada yang tahu, dan bahkan belum ditemukan hingga saat ini. Tapi siswa, guru, maupun penjaga sekolah yang sering melihatnya sekilas dan menghilang. Dan tempat yang paling sering melihatnya yaitu di depan mading kelas itu. Lalu aku dan guru BP terdiam. Dan kemudian serentak berkata, atau jangan-jangan... Tanpa berpikir panjang lagi, aku dan guru BP menuju mading. Penjaga sekolah pun dipanggil untuk membongkar dinding mading. Seperti yang kami duga, ternyata di dinding mading tersebut terdapat mutilasi dari tubuh siswi yang hilang itu. Akhirnya, misteri yang selama ini beredar di sekolahku hari itu dapat terpecahkan. Nah, itulah sedikit cerita hantu siswi di sekolah. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.